Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arianto Putra Perjuangan 0510017. Di sini eh, saya akan menjelaskan ringkasan materi perencanaan geometrik jalan pertemuan kedua dan ketiga. Pendahuluan, perencanaan geometrik jalan merupakan bagian dari perencanaan jalan yang dititik beratkan pada perencanaan bentuk fisik jalan sehingga memenuhi fungsi dasar jalan. Tujuannya itu adalah menghasilkan infrastruktur yang aman, efisiensi arus lalu lintas, dan memaksimalkan biaya yang dikeluarkan. Yang menjadi dasar perencanaan geometrik jalan yaitu sifat dan ukuran kendaraan, pengendalian pengemudi dalam gerak kendaraannya, dan karakteristik lalu lintas. Elemen dari perencanaan geometrik jalan adalah dibagi tiga. Yang pertama, alignment horizontal atau trace jalan. Di sini pada gambar ini akan terlihat jalan lurus dan menikung ke kiri atau ke kanan. Sumbu jalan terdiri dari serangkaian garis lurus dan lengkung bentuk lingkaran dan lengkung peralihan. Yang kedua ada alignment vertikal atau penampang memanjang jalan. Pada gambar akan terlihat jalan tanpa kelandaian, mendaki atau menurun. Kemudian mempertimbangkan letak sumbu jalan sesuai kondisi medan dengan memperhatikan sifat operasi kendaraan, keamanan, jarak pandang, dan fungsi jalan. Kemudian yang ketiga ada penampang melintang jalan atau cross section. Pada gambar ini akan terlihat lebar dan jumlah lajur, ada atau tidaknya median, drainase permukaan, kelandaian lereng tebing, galian, dan timbunan, serta bangunan pelengkap lainnya. Kemudian masuk ke penampang melintang jalan. Penampang melintang jalan merupakan potongan melintang tegak lurus sumbu jalan. Pada potongan melintang jalan dapat terlihat bagian-bagian jalan. Bagian-bagian jalan utama dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Bagian untuk lalu lintas. Yang pertama, jalur lalu lintas. Kedua, lajur lalu lintas. Ketiga, bahu jalan. Keempat, trotoar. Kelima, median. Kemudian ada bagian untuk drainase jalan. Di bagian atas 4 lagi, yaitu saluran samping, kemiringan melintang jalur lalu lintas, kemiringan melintang bahu, kemiringan lereng. Kemudian ada bagian pelengkap jalan di bagian atas 2. Yang pertama, kerep dan pengaman tepi. Kemudian ada bagian konstruksi jalan di bagian atas 4 lagi, yaitu lapisan perkerasan jalan, lapisan pondasi atas, lapisan pondasi bawah, dan lapisan tanah dasar. Kemudian ada daerah manfaat jalan atau ruangan manfaat jalan. Kemudian ada daerah milik jalan atau ruangan milik jalan. Dan ketiga ada daerah pengawasan jalan. Ini merupakan gambar median penampang melintang jalan tanpa median. Kemudian ini adalah gambar penampang melintang jalan dengan median. Jalur lalu lintas. Jalur lalu lintas adalah keseluruhan bagian perkerasan jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas kendaraan yang terdiri dari beberapa lajur kendaraan. Lebar lajur lalu lintas merupakan bagian yang paling menentukan lebar melintang jalan secara keseluruhan. Lebar kendaraan penumpang pada umumnya bervariasi, antara 1,5 meter hingga 1,75 meter. Jumlah lajur lalu lintas bergantung dari volume lalu lintas yang memakai jalan tersebut. Kemiringan melintang jalur lalu lintas bervariasi antara 1,5% hingga 3% yang mempergunakan bahan pengikat seperti aspal atau semen, sedangkan yang belum menggunakan bahan pengikat dibuat sebesar 5%. Bahu jalan. Bahu jalan adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai pertama, ruangan untuk tempat berhenti sementara kendaraan, ruangan untuk menghindarkan diri dari saat keadaan darurat, memberikan kelegaan pada pengemudi, memberikan sokongan samping pada perkerasan jalan, dan ruangan untuk lintasan kendaraan ambulan atau patroli saat terjadi keadaan darurat. Jenis bahu jalan dapat dibedakan atas tipe perkerasannya dan letaknya terhadap arah lalu lintas. Lebar bahu jalan dapat dipengaruhi oleh fungsi jalan, volume lalu lintas,
kegiatan di sekitar jalan, ada atau tidaknya trotoar, dan dana yang tersedia dalam melaksanakan proyek. Lebar bahu jalan bervariasi antara 0,5 meter sampai 2,5 meter. Lereng melintang bahu jalan, fungsi dari ini merupakan untuk mengalirkan air hujan yang jatuh di atasnya. Kemudian ada trotoar. Trotoar adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang khusus dipergunakan untuk pejalan kaki. Lebar trotoar yang lebar trotoar yang dibutuhkan ditentukan oleh volume pejalan kaki, tingkat pejalan kaki yang diinginkan, dan fungsi jalan. Lebar trotoar pada umumnya digunakan yaitu 1,5 meter hingga 3 meter. Kemudian ada median. Median adalah jalur yang terletak di tengah jalan yang membagi jalan dalam masing-masing arah. Fungsi median yaitu menyediakan daerah yang netral yang lebar, mengurangi kesilauan terhadap lampu dari kendaraan yang berlawanan, menambah rasa kelegaan, kenyamanan, ataupun keindahan, dan menggambarkan kebebasan samping. Lebar median bervariasi antara 1 meter hingga 12 meter. Jalur tepian median berfungsi untuk mengamankan kebebasan samping dari arah lalu lintas. Lebar jalur tepian median bervariasi antara 0,25 meter sampai 0,75 meter dan dibatasi marka berupa garis putih menerus. Kemudian lanjut ke saluran samping. Saluran samping terutama berfungsi untuk mengalirkan air dari permukaan perkerasan jalan dan menjaga supaya konstruksi jalan berada dalam keadaan kering atau tidak terendam. Umumnya bentuk saluran samping trapesium atau persegi panjang. Kemudian ada kemiringan lereng. Kemiringan lereng harus dibuat sesuai dengan besarnya landai yang aman untuk tanah-tanah yang mudah longsor. Kemudian lanjut kerep. Kerep adalah penonjolan, ini salah ketik, penonjolan tepi perkerasan atau bahu jalan untuk mencegah keluarnya kendaraan dari tepi perkerasan dan memberikan ketegasan tepi perkerasan. Berdasarkan fungsi kerep, di bagian atas kerep peninggi, itu tingginya berkisar antara 10 cm hingga 15 cm. Kemudian ada kerep penghalang, berkisar antara 25 cm hingga 30 cm. Kemudian ada kerep berparit, berkisar antara 10 cm hingga 20 cm. Dan kerep penghalang berparit berkisar antara 20 cm hingga 30 cm. Kemudian ada pengaman tepi. Pengaman tepi bertujuan untuk memberikan ketegasan badan jalan yang mencegah kendaraan keluar dari badan jalan. Jenis pengaman tepi ini dibedakan berdasarkan pengaman tepi yaitu dari besi, beton, tanah timbunan, batu kali, dan balok kayu. Kesembilan ada lapisan perkerasan jalan. Lapisan perkerasan jalan dapat dibedakan atas lapisan permukaan, lapisan pondasi atas, lapisan pondasi bawah, dan lapisan tanah dasar. Kemudian kita masuk dalam parameter perencanaan. Parameter perencanaan merupakan penentu tingkat kenyamanan dan keamanan yang dihasilkan oleh suatu bentuk geometrik jalan. Yang pertama, ada kendaraan rencana. Kendaraan rencana dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu kendaraan kecil, kendaraan sedang, dan kendaraan besar. Untuk perencanaan geometrik jalan, yaitu ukuran lebar kendaraan rencana, sifat membelokkan kendaraan, daya kendaraan, dan tinggi tempat duduk untuk mengemudi. Kedua, ada kecepatan rencana. Kecepatan rencana adalah kecepatan yang dipilih untuk keperluan perencanaan setiap bagian jalan raya seperti tikungan, kemiringan jalan, jarak pandang, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi besarnya kecepatan yaitu keadaan medan, apakah datar, berbukit, atau gunung. Kemudian ada juga sifat dan tingkah penggunaan daerah. Lanjut ke volume lalu lintas. Volume lalu lintas menunjukkan jumlah kendaraan yang melintasi satu titik pengamatan dalam satu satuan waktu. Satuan volume lalu lintas pada umumnya yaitu lalu lintas harian rata-rata, volume jam perencanaan, dan kapasitas. Kemudian keempat, tingkat pelayanan jalan. Tingkat pelayanan jalan dibagi atas 6 tingkat pelayanan keadaan, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Kemudian ada jarak pandang. Jarak pandang berguna untuk menghindarkan terjadinya tabrakan di jalan, memberi jalan untuk mendahului kendaraan, menambah efisiensi jalan, dan sebagai pedoman bagi pengatur lalu lintas agar menempatkan rambu lalu lintas dengan tepat.
Dilihat dari kegunaannya, jarak pandang dibedakan atas jarak pandang henti dan menyiap. Mungkin sekian dari hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.